Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video simulasi persalinan normal. Perkenalkan, nama saya Dr. Ahmad Bukhari, spesialis obstin. Saya dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Tujuan adanya video pembelajaran ini adalah untuk menunjukkan tata cara persalinan normal secara benar dan sistematis. Berikut saya tunjukkan gambarannya. Dalam video simulasi persalinan normal ini melibatkan 3 penolong. Satu sebagai operator, kemudian yang satunya sebagai asisten operator, kemudian yang satunya lagi adalah sebagai penolong bayi. Dalam video ini diceritakan seorang ibu dengan gravida 1 para 0 abortus 0, usia kehamilan 39 minggu, datang dengan keluhan ingin mengejan. Ya Ibu, silakan Ibu, di sini berbaring di bed ya Bu ya, pelan-pelan, ya, baik. Ya, suami Ibu silakan di sini. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, jangan lupa kita perkenalan dulu ke pasien sebagai penolong. Kemudian dilakukan anamnesis, setelah itu dilakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama adalah tanda vital dari pasiennya. Yang kedua, kita lakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Setelah itu baru dilakukan pemeriksaan fisik obstetri. Tanda dan gejala ibu memasuki infartu skala 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibu merasakan sensasi ingin mengejan disertai adanya peningkatan kontraksi. Yang kedua, ibu merasakan tekanan di bawah perut yang mendorong ke arah vagina atau rektum. Yang ketiga, didapatkan perineum yang menonjol. Yang keempat adalah vulva dan sphincter ani yang membuka. Kemudian sebelum kita melakukan tindakan, kita persiapkan alat dan obat sebagai berikut. Yang pertama adalah sepatu boot, kemudian ada sarung tangan, ada masker, ada penutup kepala, apron, kacamata Google, lanex, pita ukur, obat oksitosin. Set persalinan normal yang disiapkan adalah sarung tangan steril, larutan povidone iodin, kasa, selang kateter, klem setengah Kocher, gunting episiotomi, gunting tali pusat, klem tali pusat, klem Kelly, spet untuk mengambil oksitosin, bengkok. Kemudian ada ember yang berisi larutan klorin, tempat sampah infeksi, tempat sampah non infeksi. Sebelum melakukan pemeriksaan ke pasien, kita lakukan cuci tangan dengan sabun terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, tadi langkah yang sudah kita lakukan adalah cuci tangan. Kemudian kita beritahukan ke pasien kita akan memeriksa. Setelah itu, tadi sudah dilakukan pemeriksaan fisik berupa pemeriksaan tanda vital, kemudian pemeriksaan status generalis. Berikutnya adalah pemeriksaan Leopold. Saya akan mensimulasikan pemeriksaan Leopold pada ibu hamil. Lakukan pemeriksaan Leopold 1 dulu. Kita raba bagian di atas. Kemudian kita lakukan pengukuran tinggi fundus dari simfisis, kemudian sampai ke fundus uteri. Sesudah dilakukan pemeriksaan Leopold, kita jelaskan ke pasien pemeriksaan apa yang telah kita dapat. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan detak jantung janin dengan menggunakan stetoskop lanex. Baik, setelah diperiksa, kita berikan juga penjelasan ke ibu. Kita akan memeriksa daerah jalan lahir ibu melalui pemeriksaan dalam vagina. Pemeriksaan dalam ke ibu, kita memakai sarung tangan steril. Setelah kita memakai sarung tangan steril, kita lakukan pembersihan pada area jalan lahir ibu dengan kasa betadine. Pembersihan dimulai dari atas kemudian ke bawah. Setelah itu kasa kita buang ke tempat steril. Lalu kita masukkan jari kita ke jalan lahir ibu, ke vagina ibu. Dengan gentle, dengan pelan-pelan kita masuk, kita raba pembukaannya, kemudian masih teraba kulit ketuban atau tidak.
kemudian ada penurunan kepalanya sampai di Hz berapa, lalu denominatornya ini misal teraba ubun-ubun kecil di sisi mana. Selesai pemeriksaan, kita lepas sarung tangan kita ke larutan klorin. Kemudian jangan lupa setelah itu kita cuci tangan. Pada simulasi kali ini kita menggunakan 3 penolong. Saya sendiri sebagai operator, kemudian sisi sini sebagai asisten operator yang nantinya membantu untuk saya penolong persalinan. Kemudian yang satunya adalah asisten untuk menolong bayi. Pada saat ibu ingin mengejan, terasa ada tekanan di daerah vagina, kemudian terlihat sudah ada rambut bayi, kita pastikan dulu kandung pipisnya ibu masih penuh atau tidak. Misal masih penuh, kita bisa lakukan kateterisasi dengan selang kateter. Tapi kalau misal tidak penuh, ibu tadi sudah pipis, kita bisa periksa langsung lewat jalan lahir. Kita lakukan pemeriksaan dalam. Pada saat pemeriksaan dalam, maka didapatkan pembukaannya adalah lengkap. Kemudian di sini teraba selaput ketuban atau tidak. Kalau misal masih teraba selaput ketuban, maka kita pecahkan selaput ketuban tersebut dengan setengah koher. Nah, selaput ketuban sudah pecah, kemudian kita tentukan juga tadi penurunan kepalanya. Jika kepala sudah turun di Hz 3+, kita juga tentukan denominatornya. Misal ubun-ubun kecilnya ada di depan. Pada saat itu, kemudian ibu apabila terasa perutnya kontraksi, kita pimpin untuk mengejan. Ketika ibu tidak dalam posisi ingin mengejan, kemudian tidak ada kontraksi, maka dilakukan pemeriksaan detak jantung janin oleh asisten. Ya, detak jantung janin baik. Kemudian ketika ibu terasa ingin mengejan, sudah mulai ada kontraksi, kita pimpin persalinan. Ya, ibu, kepala kita lihat kepalanya turun. Kemudian apabila sudah sampai vulva membuka 5-6 cm, kita tahan bagian bawah. Setelah itu kita tahan bagian atas supaya tidak ada ekstensi di kepala. Kemudian pelan-pelan, ya. Kemudian setelah kepala bayi lahir, kita usap wajah bayi, kemudian kita pastikan tidak ada lilitan tali pusat di leher bayi. Kemudian setelah itu bayi akan melakukan putaran paksi luar. Setelah putaran paksi luar, maka kita lahirkan kepala bayi, posisi tangan biparietal, lahirkan bahu depan bayi, kemudian bahu belakang bayi. Setelah itu kita lahirkan badan dengan sangga susur. Ketika bayi lahir, maka asisten membantu untuk membersihkan wajah bayi, membersihkan jalan napas bayi, kemudian mengeringkan bayi. Setelah itu pastikan bayi dalam keadaan menangis kuat. Setelah itu kita lakukan jepit tali pusat, ya, kurang lebih 2 cm jaraknya. Kita jepit, kemudian kita jepit juga dengan klem Kelly di sini, ya, ada jarak, kita jepit. Kemudian dengan gunting tali pusat kita potong. Setelah bayi lahir, maka kita lakukan penyuntikan oksitosin. Kemudian setelah dilakukan penyuntikan oksitosin, kita juga dapat melihat adanya tanda-tanda pelepasan plasenta. Di antaranya adalah melihat fundus uteri yang semakin mengecil. Kemudian bisa juga dilihat dari tali pusatnya yang memanjang. Lalu adanya semburan darah segar dari jalan lahir. Setelah itu kita lakukan penegangan tali pusat terkendali. Tangan kita memegang secara gentle tali pusat. Kemudian tangan sisi kiri kita memegang ke arah dorsal kranial, memegang uterus. Kita lakukan penarikan secara gentle, pelan-pelan. Kemudian ketika plasenta hampir lahir semua, kita lakukan kelahiran secara pelan-pelan, kemudian kita putar supaya tidak ada selaput yang tertinggal. Setelah itu plasenta kita letakkan di bengkok, kemudian asisten membantu untuk memeriksa plasenta apakah lengkap atau tidak. Kalau misal lengkap, maka plasenta ini akan dibungkus, ya, diwadahkan nanti untuk diberikan ke keluarga setelah dibersihkan.
tadi setelah plasenta lahir ya, segera kita lakukan masase di daerah fundus. Kita lakukan masase melingkar maksimal 15 detik. Kita pastikan kontraksi ibu baik. Setelah kontraksi ibu baik, kita cek ulang daerah jalan lahir ya, apakah ada laserasi perineum, kemudian apakah ada laserasi di serviks apabila darahnya masih terus mengalir. Apabila baik, kondisi baik, maka kita bisa bersihkan jalan lahir ibu ya. Setelah itu kita lepas sarung tangan kita untuk dimasukkan ke dalam larutan klorin. Jadi setelah kita memastikan plasenta sudah lahir, kemudian tidak ada perdarahan, robekan di jalan lahir, kontraksi uterusnya bagus, kita lakukan pemantauan 2 jam pasca salin. Pemantauan ini meliputi kita lakukan pemeriksaan keadaan umum ibu, kemudian pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan kontraksi dari uterus, ASI-nya, kemudian dari pengeluaran pervaginamnya. Kita pantau selama 2 jam supaya ibu bisa terpantau kondisinya dengan optimal. Demikian simulasi persalinan normal dengan Bantam. Semoga dengan adanya video simulasi ini bisa bermanfaat untuk mahasiswa sebagai media pembelajaran. Terima kasih.